Kita akan segera mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni muzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT di kesempatan yang sangat luar biasa, Masya Allah, di hari Jumat kita insya Allah dipertemukan kembali dalam program Jumat Berbagi dari Bisyarah.id. Dan alhamdulillah ini di akhir-akhir di ujung bulan Zulhijjah ya. Insya Allah kita akan segera memasuki 1 Muharram. Nah, semoga di tahun baru Hijriah nanti semangat baru, semua terbarukan, terutama menuju kehidupan berkah sesuai syariat, insya Allah seperti itu. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap menjadi bagian umat beliau yang doa kita selalu semoga di kemudian hari di surganya Allah kita sesurga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga kabar terbaik buat seluruh peserta dari Jumat Berbagi pada kali ini. Kita alhamdulillah kedatangan narasumber yang luar biasa, guru kita ya, yang selalu kita berdoa beliau diberikan kesehatan terbaik setelah juga beranjang sana ke negara sebelah juga gitu. Mungkin akan sedikit banyak juga dicuplikan ceritanya nanti bagaimana sistem liberal, kapitalisme dan sebagainya ini sudah mewarnai di hampir semua negara gitu ya. Dan belajar dari sistem-sistem itu pastinya ada hal solusi, yaitu jalan syariat yang Allah tetapkan sebagai solusi untuk umat, baik dalam sisi kehidupan sehari-hari kita ya, cara kita beribadah, hubungan kita dengan diri sendiri maupun hubungan kita dengan orang lain, dalam hal ini muamalah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bisyarah.id menghadirkan tema yang cukup menarik, bagaimana kita menjadi investor syariah yang cerdas ya di era kapitalisme. Insya Allah seperti itu. Karena apa? Kita sangat prihatin, banyak sekali masyarakat khususnya kita di negara ini, di Indonesia, sudah sering mendengar, sering melihat di media massa banyak sekali para korban investasi bodong dan sebagainya ya. Dan itu terulang dan terulang. Mereka tidak paham bagaimana sebagai seorang investor menyalurkan dananya yang harapannya menghasilkan, tapi kalau hanya menghasilkan saja tapi tidak ada keberkahan karena ada unsur haram bisa jadi, nah itu juga sayang gitu. Nah, kita akan belajar bersama guru kita, beliau Ustadz Dwi Condro Triyono PhD. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini dengan kondisi terbaik, Ustaz, kesehatan terbaik, kesempatan terbaik, insya Allah. Alhamdulillah. Dan juga semoga jaringannya kita juga semua lancar, Ustaz. Amin. Tidak ada lag. Ya, beliau selaku pakar ekonomi Islam dan juga gurunya para pengusaha Muslim, dan juga beliau konsentrasi sebagai praktisi syariah. Nah, kita akan belajar bersama beliau untuk mungkin 45 menit sampai 1 jam ke depan. Ada materi yang akan disampaikan oleh beliau. Dan nanti ada sesi tanya jawab. Nah, sebelum masuk ke beliau, marilah kita awali dulu. Dibuka dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, selanjutnya tidak berlama-lama kita ingin mendengar langsung paparan dari Ustadz Dwi Condro Triyono. Untuk itu silahkan disimak, kemudian siapkan catatannya, dan juga yang mau bertanya boleh chat atau nanti juga diberi kesempatan untuk yang langsung bertanya langsung raise hand. Untuk itu tafadhol maskuran Ustadz Dwi Condro Triyono, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa hadir dalam forum yang penuh barokah ini. Kita akan membahas tentang bagaimana investasi yang cerdas, yang sesuai syariah, mengingat kita sekarang hidup di era kapitalisme. Untuk pembahasan bagaimana investasi yang cerdas sesuai syariah ini memang nanti pembahasan yang lebih dalam, insya Allah ada kelas khusus ya. Jadi ini kita bincang-bincang, anggap saja ini pemanasan dulu, hal-hal yang terkait dengan investasi. Baik, saya akan langsung masuk ke materi. Judulnya panjang, saya singkat saja, investor syariah yang cerdas. Tadi sudah diberi pengantar, memang di era kapitalisme ini, semua orang terdorong untuk ingin mendapatkan imbal yang besar, tetapi tidak mau banyak bekerja dan tidak mau bersusah payah ya. Bagi yang punya uang, itu memang yang dipikirkan adalah investasi. Orangnya namanya investor, kegiatannya namanya investasi. Bahasa Inggrisnya investment. Cuma bahasa Malaysianya agak beda ya. Kalau ada yang dari Malaysia, investment itu bahasa Malaysianya adalah pelaburan. Dulu saya anggap pelaburan itu ketenaga kerjaan. Ternyata investment. Bahasa Indonesianya investasi. Nah, pelaku investasi disebut investor. Nah, dalam era kapitalisme ini, untuk yang memiliki duit ya, yang punya uang menganggur, mungkin dia statusnya karyawan atau sebagai PNS atau sebagai buruh yang sudah punya gaji tetap, kemudian dia memiliki kelebihan pendapatan, kelebihan penghasilan. Nah, pertanyaannya kalau dia punya kelebihan uang itu ditaruh mana? Itu namanya berpikir menaruh uang, berpikir investasi. Nah, di hadapan kita untuk investasi itu tersedia beberapa pilihan. Yang pertama, investasi langsung kepada perusahaan. Pilihan kedua, ditaruh di bank. Ya, kita menyebutnya investasi juga, kita taruh di bank. Pilihan ketiga, kita bisa beli ke bursa saham. Uang kita belikan untuk saham, kita membeli saham. Pilihan keempat, beli obligasi. Apa bedanya saham dan obligasi? Kita sudah tahu, kalau saham berarti nanti akan dapat dividen. Dividen itu bagi hasil. Kalau obligasi itu kita akan dapat bunga. Kalau kita belikan obligasi, maka akan dapat bunga. Pilihan yang kelima, reksadana. Nah, reksadana ini sebenarnya mirip dengan dengan saham, tapi biasanya menggunakan fund manager ya. Jadi dana kita berikan, nanti pihak fund manager itu yang akan memecah-mecah dana kita untuk diinvestasikan di berbagai perusahaan. Supaya ada tingkat keamanan atau menekan risiko. Karena memang dividen itu kan bersifat tidak pasti. Perusahaan-perusahaan itu mungkin ada yang untung, ada yang rugi, sehingga perlu dipecah-pecah.
Nah, dari berbagai pilihan-pilihan untuk investasi ini, karena kita seorang Muslim ya, kita sebagai orang Islam, selalu saya mengingatkan untuk diri saya sendiri juga untuk Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melangkah, hal yang pertama yang harus kita pegang itu memang adalah kesesuaiannya dengan syariah. Jadi, maka tinjauan pertama yang harus dilakukan itu adalah ketika kita mau menginvestasikan uang kita, itu transaksinya sudah sesuai dengan syariah atau tidak. Dalam bahasa yang lebih spesifik, akadnya itu sudah sesuai dengan syariah atau tidak. Dari 5 pilihan ini, 5 pilihan investasi itu, kalau kita tinjau dari segi akadnya, akad investasi dalam dunia ekonomi kapitalisme itu sebenarnya cuma terbagi jadi 2. Yang pertama adalah kita sebut saja akadnya adalah akad utang piutang. Nah, yang masuk kategori akad utang piutang itu yang pertama adalah menabung di bank. Jadi kalau duit kita taruh di bank dengan akad tabungan, sebenarnya itu basisnya adalah akad utang piutang. Kemungkinan kedua, kalau kita depositokan di bank, itu juga dengan akad utang piutang. Apa bedanya tabungan dengan deposito? Bedanya, yang paling penting, kalau tabungan itu bisa diambil sewaktu-waktu, kalau deposito pengambilannya berjangka. Paling cepat 3 bulan. 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Sehingga tentu saja ada perbedaan bunganya. Bunga deposito tentu lebih tinggi daripada bunga tabungan. Tapi dari segi basis akadnya sama, sebenarnya akad utang piutang. Kemudian yang ketiga adalah obligasi. Obligasi di pasar modal itu basis akadnya juga utang piutang. Kemudian akad yang kedua itu sebenarnya akad investasi. Jadi akad investasi itu untuk produk-produk yang pertama, kalau investasi langsung kepada perusahaan. Apakah perusahaannya PT atau CV atau koperasi, itu disebut investasi langsung ke perusahaan. Yang kedua, dengan membeli saham di pasar modal. Membeli saham di pasar modal itu juga dengan akad investasi. Kemudian yang ketiga, membeli reksadana. Reksadana itu juga dengan akad investasi. Nah, akad investasi itu apa? Kalau dalam bahasa fikih itu adalah akad syirkah. Akad syirkah. Jadi kalau mau diringkas sebenarnya muaranya, kalau pembahasan ini syar'i atau tidak, muaranya pada 2 akad, yaitu utang piutang dan investasi, yaitu syirkah. Jadi akad utang dan akad syirkah. Baik, sekarang kita tinjau satu-satu. Karena ini pembahasan yang untuk pembuka ya, untuk pemanasan. Kita lihat kerangka besarnya saja ya. Untuk akad utang piutang itu nanti problemnya apa? Akan terkena larangan riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah itu apa? Riba nasi'ah, riba nasi'ah huwa az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Jadi yang disebut riba nasi'ah itu tambahan yang diberikan sebagai kompensasi masa menunggu atau kompensasi dari waktu. Maka riba nasi'ah itu sandarannya adalah waktu. Berarti semakin lama pengembalian utang, maka semakin besar bunganya. Itu yang disebut riba nasi'ah. Nah, pertanyaannya kenapa ada istilah riba nasi'ah? Jadi ulama merumuskan atau mendefinisikan riba itu ada riba nasi'ah karena
Ada dalil-dalilnya. Dalil yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang atau qard yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Berarti riba ini muncul karena akad utang piutang. Kenapa disebut riba nasi'ah? Nah, ada dalil-dalilnya. Yang pertama, Rasul tidak menyebut dengan kata riba, tapi hadiah. Idza aqrada fala ya'khudh hadiyata. Jika seorang memberikan utang atau pinjaman, qard ya, kemudian diberi hadiah, maka Nabi mengatakan janganlah kamu mengambil hadiah. Kemarin saya dapat pertanyaan, ada temannya dia itu dapat hadiah mobil, nggak main-main, karena menabung di bank, itu boleh diambil nggak? Saya jawab, itu riba nasi'ah. Wah, hadiahnya mobil, nggak main-main. Jadi walaupun disebut hadiah, itu adalah riba, karena memang ada dalilnya. Kemudian istilah nasi'ah itu dari dalil yang lain, ar-riba fin nasi'ah. Riba itu bisa muncul karena masa menunggu. Nasi'ah itu dari kata nasa'a, yaitu masa menunggu. Dalil yang lain, ala innama riba fin nasi'ah. Ingatlah, sesungguhnya riba itu bisa muncul karena masa menunggu. Itu pengambilan istilah nasi'ah. Nah, perinciannya ditambah dengan hadis berikutnya ini. Dari Abu Burdah bin Abi Musa, aku datang ke Madinah dan bertemu dengan Abdullah bin Salam. Dia berkata, innaka bi adir riba biha fasin. Idza kana laka ala rajulin haqqun fa ahda ilaika khimla tibnin au khimla sa'irin au khimla qatin fala ta'khudhu fa innahu riba. Kamu itu hidup di sebuah negeri di mana riba tersebar luas. Karena itu jika salah seorang berutang kepadamu, kemudian dia memberikan sekeranjang rumput, atau sekeranjang gandum, atau sekeranjang jerami, janganlah kamu terima, karena itu adalah riba. Jadi riba tidak harus dalam bentuk uang. Semua manfaat, bisa uang, bisa barang. Itu termasuk riba. Berarti bisa mobil, kan? Itu termasuk riba. Termasuk juga jasa, manfaat jasa ini dari hadis ini. Ar-rajulu mina yukridu akhahul mala fayuhtilahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqrada ahadukum qardun fa'ahdalahu aw khamalahu ala dabbati fala yarkabha wala yaqbalhu illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik. Seorang laki-laki dari kami pernah meminjamkan qard, harta kepada saudaranya. Lalu saudaranya memberi hadiah kepada laki-laki itu. Maka Rasul bersabda, jika salah seorang kalian memberikan pinjaman atau qard, lalu diberi hadiah atau dinaikkan ke atas kendaraannya, janganlah kamu menaiki kendaraannya dan janganlah kamu menerima hadiahnya. Kecuali hal itu sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Jadi kalau memberi utang diberi hadiah, atau diberi jasa ya, misalnya diboncengkan atau dipijeti, misalnya Ustadz Azam itu utang ke saya 1 juta, kemudian saya minta dipijeti, itu pijetan riba. Atau apa? Ibu-ibu ya, emak-emak di perumahan pinjam 1 juta dikembalikan, ketika mengembalikan ditambah semangkok sayur. Nah, itu semangkok sayur riba. Jadi tidak harus dalam bentuk uang, bisa barang, bisa jasa. Tapi ini ada pengecualiannya ya. Illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kecuali hal itu sudah biasa berlangsung sebelumnya. Maksudnya apa? Kalau tambahan itu karena kebiasaan, itu tidak riba. Misalnya saya sudah biasa bonceng-boncengan dengan Ustadz Azam. Kalau beliau punya utang saya 1 juta, saya minta bonceng, itu bukan riba. Karena sudah biasa bonceng-boncengan.
Jadi sebelum utang kita bonceng-boncengan dulu. Atau bertetangga sudah biasa memberi sayur, memberi buah, memberi nasi. Kok utang ditambahi sayur, itu bukan riba. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau orang utang, kemudian ditambahi, itu kemungkinannya cuma dua. Tambahan itu karena kebiasaan, atau tambahan itu karena tanda terima kasih atas utangnya. Kalau tambahan itu karena kebiasaan, itu bukan riba. Berarti kalau orang nambahi, utang kok ditambahi karena terima kasih, itulah riba. Walaupun bilangnya, ini ikhlas Bu, ini ikhlas. Saya terima kasih betul karena sudah diutang. Yaitu namanya riba yang ikhlas. Ya, kita khawatirnya nanti masuk neraka dengan ikhlas. Ya tetap masuk neraka. Karena apa? Karena munculnya itu atas riba. Jadi riba itu semata-mata memang muncul karena utang piutang, bukan karena kebiasaan. Kalau karena kebiasaan itu bukan riba, tapi kalau nggak ada kebiasaan, biasanya dengan lembaga perbankan kan nggak ada kebiasaan, maka itu termasuk riba. Dan penegasan itu diberikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 279. Syarat dari taubat dari mengambil riba. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tudlam. Jika kamu ingin bertobat dari mengambil riba, maka bagimu adalah pokok hartamu. Nah, inilah yang diambil oleh para ulama untuk menyimpulkan yang disebut riba itu setiap tambahan dari pokok utang. Berarti tidak peduli mau besar atau kecil, banyak sedikit dijanjikan atau tidak, itu semua tambahan dari pokok utang disebut riba. Pengecualiannya hanya satu, yaitu kalau itu tambahan karena kebiasaan. Ini penegasannya dari Quran. Kalau kamu ingin bertobat dari mengambil riba, maka kembalikan pokok utangnya saja. Setiap tambahan dari pokok utang itu berarti riba. La tadzlimuna wa la tudlam. Kamu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Nah, oleh karena itu, peluang investasi ke perbankan, baik dalam tabungan, deposito, obligasi, sudah tertutup. Kalau ada yang tetap mengambil itu berarti tidak cerdas. Cerdas ukurannya apa? Cerdas di dalam bersyariat. Orang Islam itu cerdas kalau paham syariat. Mau pinternya kayak apa, walaupun bisa buat pesawat terbang, tapi kalau masih mengambil riba itu tidak cerdas, karena tetap masuk neraka. Karena Nabi mengatakan cerdas itu apa? Al-Kayisu. Bahasa hadisnya, Al-Kayisu, kata Nabi, Al-Kayisu mandana nafsahu. Saya lupa terus saja. Orang yang selalu mikir apa nasibnya untuk kepentingan setelah matinya. Wa amila ba'dal mauti. Kelanjutannya itu. Gara-gara pulang dari Turki, hafalannya hilang semua. Karena salah musim. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, saya rekomendasikan kalau mau ke Turki jangan musim panas ya. Dan bawa pasangan ya, Ustaz? Itu merontokkan hafalan. Al-Kayisu mandana nafsahu wa amila ba'dal mauti. Alhamdulillah. Sudah kembali ke Indonesia. Orang yang cerdas itu orang yang selalu mikir-mikir bagaimana nasib dirinya dengan cara apa? Memikirkan bagaimana nasib setelah matinya. Jadi semakin jauh yang difikirkan itu semakin cerdas dia. Semakin pendek pikirannya semakin bodoh. Bahasa Turkinya apa? Goblok. Itu bahasa Turki. Percaya enggak? Kalau enggak percaya silahkan ke Turki. Oke, sekarang nomor 2, akad investasi. Akad investasi itu langsung ke perusahaan tadi ya, atau beli saham,
atau reksadana, jangan kebalik dengan dana reksa ya. Kalau dana reksa itu perusahaannya. Perusahaannya namanya dana reksa, transaksinya namanya reksadana. Jadi bisa langsung investasi ke perusahaannya, atau membeli saham, atau membeli reksadana. Itu berarti dengan akad-akad investasi. Nah, bagaimana kita meninjau semua akad investasi tadi? Ternyata kuncinya cuma satu, tergantung status perusahaannya. Yang bisa mengeluarkan saham, yang bisa mengeluarkan reksadana, yang bisa mengeluarkan tawaran-tawaran investasi tadi, kalau status perusahaannya itu perseroan terbatas. Nah, berarti hukum investasi yang kita masukkan ke perusahaan itu, atau kita membeli saham di perusahaan itu, sah atau tidak tergantung status hukum perusahaannya. Status hukum perusahaan. Kalau perusahaan yang bisa menerbitkan saham itu adalah perseroan terbatas, maka kalau menghukumi jual beli saham itu tidak dengan transaksinya. Kalau di dalam kajian fikih muamalah harus dipisahkan antara hukum taklifi dengan hukum wad'i. Jadi hukum taklifi itu hukum perbuatan. Kalau hukum wad'i itu hukum yang menghukumi hukum perbuatan. Jadi hukum wad'i itu hukum yang menghukumi hukum taklifi. Nah, biasanya saya contoh yang paling mudah itu menikah. Kalau bicara halal haram, itu bicara perbuatan ketika sudah berumah tangga. Misalnya suami menempeleng istrinya, itu hukum perbuatan. Apa hukumnya suami memukul istrinya hanya karena dia jengkel pulang dari kantor habis dimarahi bosnya, pulang-pulang ditanya baik-baik malah ditempeleng. Hukumnya apa? Haram. Haram itu hukum taklif. Kalau hukum wad'i itu apa? Hukum wad'i itu laki-laki perempuan membangun rumah tangga itu sah atau tidak. Nah, itu hukum wad'i. Sah tidak rumah tangganya itu ditentukan apa? Ketika membentuk rumah tangganya itu rukun dan syaratnya terpenuhi atau tidak. Ada walinya atau tidak? Jangan-jangan sesama mahasiswa ketemu mahasiswa sama-sama senang ijab kabul, nggak bisa. Ada walinya enggak, ada maharnya enggak, ada 2 orang saksi apa enggak, ada ijab kabulnya apa enggak, ada mempelai laki-laki perempuannya apa enggak, jangan-jangan laki-laki semua. Gara-gara habis ikut Citayam. Hubungannya. Itu namanya tinjauan hukum wad'i. Oleh karena itu, kalau kita mau menilai jual beli saham, harus dimulai dari akad pembentukan PT, perseroan terbatas, itu sah atau tidak. Untuk menilainya harus dilihat faktanya. Cara membentuk PT, beberapa orang melakukan pendirian perseroan, membuat suatu sistem perseroan, lalu dia melempar sahamnya kepada khalayak agar bisa menjadi anggota. Apabila waktu pendaftaran terakhir, maka diadakan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Makanya disebut juga perseroan saham, kan? Perseroan terbatas. Untuk memberikan masukan tentang sistem perseroannya dan mengangkat Dewan Komisaris perusahaan. Selanjutnya Dewan Komisaris akan mengangkat Dewan Direksi untuk menjalankan perusahaannya. Setiap pemegang saham, berapapun jumlahnya, berhak untuk datang dalam RUPS. Suara didasarkan pada jumlah saham, bukan pada jumlah orang. Ini sudah menjadi indikator, berarti yang berakar itu uangnya, bukan orang. Nah, bagaimana status hukum PT ini? Bukan halal haram ya, mohon maaf, sering disalahpahami. PT itu halal apa haram? Kita tidak membahas halal haramnya, tapi sah atau batal. Karena halal haram itu wilayah hukum taklifi,
Kalau sah atau batal itu wilayah hukum wad'i. Misalnya orang sholat tidak wudhu, itu namanya sholatnya batal. Bukan haram ya, sholatnya batal. Kalau haram itu misalnya sholat kok pakai kalau mungkin gerakannya lebih dari satu. Nah itu juga membatalkan, sama aja. Lebih dari 3 kalau lebih dari 1. Nah kalau ingin tahu sah batalnya, maka berangkat dari definisi sirkah dulu. Karena perseroan itu bahasa Arabnya sirkah atau syarikah. Jadi perseroan atau persekutuan atau perusahaan atau corporation atau koperasi itu sebenarnya maknanya sama, berasal dari kata syarikah atau sirkah. Nah, perseroan atau sirkah kapitalisme, yaitu sirkah musahamah kalau bahasa Arabnya ya, sirkah musahamah atau perseroan saham itu sah atau tidak, kita bisa tinjau dari takrif syar'i, definisi syariah tentang sirkah. Asyirkatu syar'an, wasirkatu syar'an, sirkah secara syar'i itu maknanya akdun bainasnaini fa'aksar yattafiqani fihi alal qiyami bi amalin maliyin because diribhi. Sirkah secara syar'i itu adalah akdun bainasnaini, akad dari 2 pihak fa'aksar atau lebih. Yattafiqani fihi, yang mereka bersepakat di dalamnya alal qiyami bi amalin maliyin, untuk mewujudkan sebuah amal usaha, sebuah amal bisnis because diribhi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Berarti yang menjadi kata kunci dari sirkah itu adalah alal qiyami bi amalin maliyin, yaitu tujuan berakad, untuk berakad secara bersama itu untuk membentuk atau membuat sebuah usaha bisnis. Makanya kalau setelah akad usaha bisnis tidak bisa jalan, maka berarti itu bukan akad sirkah. Itu arisan itu. Cuma ngumpulin duit, ketemu duit, modal ketemu modal, itu nggak bisa jalan. Tidak bisa terwujud sebuah amal usaha. Makanya dari definisi ini ulama membuat rukun-rukun sirkah. Ingat, kalau rukun tidak terpenuhi satu saja, itu sirkahnya tidak sah. Seperti sholat, tidak membaca Al-Fatihah itu tidak sah. Walaupun baca surat pendek, yaitu Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah kok surat pendek. Walaupun dia Al-Baqarah itu 2,5 juz ya. Walaupun dia baca Al-Baqarah 2,5 juz, tapi nggak baca Fatihah, tetap tidak sah. Kenapa? Ada satu rukun tidak terpenuhi. Nah, sekarang kita lihat rukun-rukun sirkah. Ada 3. Nomor 1, ada 2 pihak yang berakad, al-aqidani. Syaratnya punya kecakapan ahliyah tasarrufiyah. Jadi punya kecakapan untuk mentasarrufkan hartanya, baik kecakapan dalam bisnis maupun dalam hukum-hukum, pemahaman hukum-hukum syariah. Yang nomor 2 yang agak berat itu adalah ma'qud alaihi, objek akadnya. Dari definisi sirkah tadi kita tahu ulama membuat rukun yang kedua, yaitu apa? Objek akadnya adalah amal atau pekerjaan, bukan modal. Karena di sini ditulis dan atau modal, itu maknanya apa? Ada modal boleh, tidak ada modal itu boleh. Yang harus ada itu amal. Yang harus ada itu amal. Berarti kalau sirkah itu hanya kumpulan modal, itu rukun kedua tidak terpenuhi. Rukun kedua tidak terpenuhi. Ini nggak main-main. Itu seperti nikah, ada rukun yang nggak terpenuhi. Mungkin nggak ada walinya.
itu kok nekat ijab kabul, itu bukan nikah tapi kumpul kebo gitu loh. Walaupun kebonya kebo bule. Hubungannya apa? Mungkin dari Keraton Solo. Dari Turki, Ustaz. Oh, dari Turki. Kok nggak ketemu kebo ya? Kebonya nggak ada ekornya mungkin. Tetap nggak sah itu, tetap nggak sah. Yang ketiga, sigot ijab kabul. Oke, sekarang setelah tahu rukun-rukun sirkah, maka PT kita lihat. Ternyata pada PT tidak ada dua pihak yang melakukan akad secara sempurna, yaitu tidak pernah terjadi ijab dan kabul. Kenapa? Karena tidak ada pihak yang bertindak sebagai pengelola. Yang ada itu hanya syarikul mal, kumpulan modal saja. Sedangkan pengelolaan justru diserahkan pada pihak yang lain yang tidak terlibat dalam akad perseroan, yaitu Dewan Direksi. Dewan Direksi itu diakad dengan akad ijaroh, bukan akad sirkah. Dan dalam fikih Islam itu berlaku urutan ya. Kalau akad pokoknya belum sah, maka akad turunannya tidak sah. Idza saqatal aslu saqatal far'u. Apabila akad pokoknya tidak sah, maka akad turunannya tidak sah. Kalau pembentukan PT-nya tidak sah atau akad sirkahnya tidak sah, maka pengangkatan dewan direksinya tidak sah. Itu sama. Kalau nikahnya tidak sah, maka kalau punya anak, anaknya juga tidak sah. Kalau suaminya memberikan nafkah kepada istrinya, itu nafkah yang tidak sah. Karena dia tidak dianggap sebagai suami. Karena hanya kumpul kebo. Dalam PT, itu juga sama. Konsekuensinya apa? PT dianggap merupakan kesepakatan sepihak saja. Modal ketemu modal, ketemu modal. Tidak ada yang mengkobul. Itu hanya ijab. Tidak ada yang mengkobul. Sehingga pembentukan PT tidak sah. Wah, ini kelanjutannya jadi berat. Maka pengangkatan dewan direksinya tidak sah, maka haram hukumnya. Jadi haram itu muncul kalau hukum WTI-nya tidak sah. Pengangkatan karyawannya tidak sah sehingga haram hukumnya. Transaksi jual belinya tidak sah sehingga haram hukumnya. Transaksi sewa menyewanya tidak sah sehingga haram hukumnya. Terus terkait dengan saham, sama. Konsekuensi lanjutannya, saham yang diterbitkan PT itu tidak sah atau batal. Maka jual beli saham yang diterbitkan PT juga batal. Nah, itu sesuai kaidah syarat tadi. Kita saqatal aslu, saqatal far'u. Apabila gugur akad pokoknya, maka gugur pula akad cabang-cabang. Terus solusinya apa? Berarti investasi harus investasi syariah. Nah, untuk kepentingan investasi syariah, kita harus paham akad-akad sirkah. Tapi tidak semua akad sirkah untuk kepentingan investasi ya. Ini maknanya adalah investasi di mana investornya tidak ikut terlibat dalam pengelolaan, berarti hanya dua kemungkinan, yaitu sirkah mudharabah, nama lainnya kirot ya. Kalau ada peleburan antara badan dan harta. Satu pihak itu sudah punya perusahaan, kemudian ada harta yang ingin diinvestasikan. Jadi ada pihak yang memberikan hartanya, ada pihak yang mengelolanya. Kalau pengelolanya itu juga ikut investasi itu boleh. Itu sirkah mudharabah jenis yang kedua, itu boleh. Kemudian bagi hasil sesuai kesepakatan. Kemungkinan kedua itu sirkah wujuh. Sirkah wujuh itu bisa sebenarnya sama dengan mudharabah, bedanya kalau sirkah wujuh itu ada unsur wajah, ketokohan. Jadi orang berinvestasi itu karena melihat wajahnya. Wajahnya Ustadz Azam itu terlalu tampan, maka dia berinvestasi. Namanya sirkah wujuh.
Jadi kalau jualan itu kan cepat laku gitu. Biasanya sirkah wujuh itu artis-artis ya, artis-artis terkenal. Kalau sirkah wujuh dia mau investasi ke artis itu, jualannya akan lebih cepat. Itu namanya sirkah wujuh. Tapi intinya sama-sama mudharabah. Nah, tapi ada catatan-catatan penting. Jika ada tambahan modal investasi, maka akad sirkah yang sudah jalan itu harus tutup buku terlebih dahulu. Jika ada laba bersih, maka harus dibagi terlebih dahulu dengan persentase nisbah bagi hasilnya. Jadi tidak seperti jual beli saham yang begitu enaknya, begitu cepatnya. Nggak bisa, ini harus tutup buku, harus bagi hasil, baru nanti dilakukan akad sirkah baru dengan kesepakatan nisbah bagi hasil yang baru. Karena kaidah sirkah beda dengan PT. Kaidahnya al-wadi atau alal mal warifku ala mastolahu alaih. Kerugian itu dibagi sesuai proporsi modal, sedangkan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Makanya kalau ada investasi baru harus tutup buku, harus bagi hasil dulu, baru nanti posisi, kalau sudah bagi hasil kan posisi modal kembali ke seperti semula. Maka kalau ada investasi baru masuk itu, hak dan kewajibannya sama, seperti memulai perusahaan baru. Karena investasi lama tidak boleh disamakan dengan investasi baru. Dalam pandangan Islam, investasi itu sudah bekerja. Dia sudah bekerja berbulan-bulan, maka haknya harus diberikan dulu. Jangan langsung investasi baru masuk disamakan dengan yang sudah lama, itu tidak adil. Maka supaya adil harus tutup buku, harus bagi hasil dulu. Nah, bagaimana selanjutnya dan yang seharusnya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makin jadi penasaran ini ya, sepertinya baru sepenggal yang disampaikan dari Ustaz Dicatro. Dan sebelum masuk ke tanya jawab, ini ada sedikit informasi akan disampaikan oleh Coach Rendra. Kami persilakan Coach Rendra. Yap, tes suara saya masuk ya, Kang Azam ya. Ya, bagus. Insya Allah. Oke, ini sekilas info buat teman-teman. Insya Allah sebelum kita masuk ke tanya jawab, Insya Allah tanggal 8, 9, 10 itu ada kelas namanya Svensi. Ini sekolah investor sirkah. Insya Allah ini perdana ya dilaksanakan di Yogyakarta. Yang mana sebenarnya latar belakang dari adanya acara ini, kita tahu sekarang ini memang kalau kita lihat di YouTube atau media sosial ya, penawaran untuk investasi dan orang aware terhadap investasi ini cukup tinggi ya. Dan banyak memang dari kalangan karyawan atau orang-orang yang memang udah punya kelebihan duit, udah pengen nih bikin yang namanya passive income ya. Nah, pengen punya bisnis, tapi nggak punya waktu, tenaga, pikiran untuk mengelolanya sendiri. Tapi punya uang ya yang disisihkan untuk diinvestasikan. Nah, cuma memang tadi kalau kita lihat ya banyak tawaran-tawaran ini kita juga harus hati-hati. Biar apa? Biar harta kita ini yang kita dapatkan dari investasi ini juga berkah ya. Berkah tentunya itu ketika kita sesuai dengan syariah. Karena apa teman-teman? Harta yang haram ini disedekahkan saja tertolak. Jadi eman-eman sudah kerja keras, punya duit, duitnya diinvestasikan, hartanya jadi harta yang haram, bahkan disedekahkan untuk naik haji aja nggak bisa juga. Jadi luar biasa. Nah, di sini memang tujuan diadakan sekolah ini yaitu kita pengen bangun circle para investor yang memang ya mencetak para investor yang cerdas dan juga paham syariah. Nah, cerdas dalam artian tadi ya dia juga paham bagaimana investasi yang benar, ya kan, yang juga menguntungkan sesuai hitung-hitungan juga jago gitu kan, mitigasi risikonya juga oke, tapi juga paham syariah sehingga harta yang dihasilkan juga berkah. Nah, insya Allah teman-teman, ya acara ini menarik karena kita dibersamai oleh para praktisi dan juga pakar ya dari investasi syariah. Nah, pertama ada Mas Agung dari Simply Group ya dengan 350 cabang laundry di seluruh Indonesia dan 25 guest house. Insya Allah beliau juga akan sharing-sharing seputar tentang investasi. Ya, kemudian juga ada Ustadz Firly Ferdiansah ya, insya Allah akan bicara banyak tentang bagaimana tadi sirkah tadi lebih detail lagi. Ada sekitar 17 formula yang sudah dirumuskan
untuk bisa menggambarkan sirkah yang benar sesuai dengan syariah, ya, dari akadnya sampai bagaimana sistem bagi hasilnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, dan insya Allah juga ada gurunda kita Ustadz Dwi Condro Triyono PhD, beliau pakar sistem ekonomi Islam, akan banyak ya nanti bicara tentang apa sih produk-produk investasi yang ada di luar sana, apakah sudah sesuai syariah atau belum, termasuk nanti mungkin banyak yang masih bertanya ini, kalau kemarin banyak yang tanya, Mas, ya pasar saham syariah itu gimana tuh hukumnya, sukuk gimana? Kemudian ada yang banyak juga koperasi syariah, asuransi syariah, atau semua yang sekarang ya semua dilabeli syariah. Bahkan kalau kita tahu sekarang lagi rame juga reksadana syariah, ya, itu dengan aplikasi aja udah banyak tuh, dan banyak afiliatornya, banyak influencer dari kalangan artis yang juga memasukkan dananya ke reksadana syariah. Nah, nanti juga kita akan bahas tuh yang mereka berlabel-label syariah ini bagaimana nih investasinya gitu. Nah, berikutnya ada juga Pak Chandra. Nah, Pak Chandra ini 20 tahun di perbankan, beliau analis risiko. Nanti kita akan belajar bagaimana finansial literasi juga, dan juga bagaimana menganalisis ya risiko dalam investasi, sehingga teman-teman punya kecerdasan dalam berinvestasi. Kita memang tidak bisa memastikan hasilnya, tapi kita bisa meminimalisir risiko, terutama ya biar teman-teman juga tidak terjebak kepada investasi-investasi bodong. Bukan hanya bodong di dunia, tapi juga bodong di akhirat. Itu kan luar biasa, di dunia juga dapat bodong gitu kan, di akhirat bodong, itu kasihan banget. Dan juga ada Mas Hanafi Rais, insya Allah beliau juga akan sharing-sharing. Beliau sekarang juga lagi banyak menjadi investor, ya, salah satunya beliau bersirka juga dengan istrinya di Vitaslin, dan sekarang mengurus sekolah namanya Budi Mulia dan lain sebagainya. Nah, ini insya Allah teman-teman akan dibersamai mentor-mentor yang luar biasa ya teman-teman. Dan memang latar belakang acara ini kita pengen ya mencetak para investor yang memang cerdas ya. Cerdas dalam artian dia bisa memutarkan duitnya ya, bisa menghasilkan income walaupun mungkin tidak bekerja, tidak punya waktu tenaga, tapi ya juga paham syariah. Nah, ini yang juga penting sekali. Sehingga tidak terjebak kepada investasi-investasi yang haram atau riba tadi, karena dosanya riba luar biasa ya, teman-teman udah tahu ya, udah banyak diedukasi tentang dosa-dosa riba. Kemudian misinya memang mengedukasi syirkah sebagai syirkah sesuai syariah ke masyarakat luas, mengedukasi syirkah sebagai solusi permodalan ya tanpa utang riba ya, solusi buat yang mereka butuh solusi ini, kalau nggak utang riba apa nih solusinya? Nah, ini solusinya di situ. Dan membantu para investor syirkah ini lebih cerdas memilih produk-produk investasinya yang sesuai syariah. Memperbanyak kerjasama juga syirkah, memperkuat ekonomi umat, dan membangun ekosistem pasar ekonomi syariah. Nah, ini lagi kita garap. Kemarin kita udah ngadain Spasi, sekolah pengelola syirkahnya. Nah, sekarang kita adain juga sekolah investor syirkahnya. Jadi investornya juga butuh sekolah biar tidak tergiur dengan investasi-investasi yang tadi pasar saham dan lain sebagainya, yang memang itu produk-produk kapitalisme ya teman-teman gitu. Nah, ini materinya kita akan ngomongin investasi-investasi apa saja yang syariah dan tidak sesuai syariah, syirkah sebagai solusi investasi, syirkah yang sesuai syariah seperti apa, termasuk menganalisis bisnis yang ideal dalam investasi. Dan teman-teman bisa masuk ke dalam circle yang kita sudah ngelisting para pengelola-pengelola juga yang sudah kita ya semacam certified lah untuk teman-teman bisa menginvestasikan dananya benar-benar sesuai dengan syariah. Gitu. Acaranya 3 hari teman-teman, dari tanggal 8, 9, 10, berarti hari Senin ya, mulai Senin, Selasa, Rabu, dan investasinya cukup murah saja teman-teman. Ya, sebenarnya kalau kemarin normalnya di 9.900.000 ya, dan kita ada harga early bird di kemarin di 7.700.000 kita diskon. Kemudian early bird-nya udah lewat, ini di 5.500.000, dan buat teman-teman ya ini khusus ya buat teman-teman yang ngambil 2 orang ya, kita kasih harga 1 orangnya 3.500.000 aja ya buat teman-teman, dan pembayarannya nanti bisa disesuaikan ya teman-teman. Nah, itu murah saja teman-teman, silahkan nanti saya kasih linknya di bawah ini buat teman-teman bisa mengakses, atau ada investornya, calon investornya yang pengen belajar untuk menjadi investor yang cerdas dan sesuai syariah, insya Allah kelas ini cukup menarik. Jadi
sebelum kita investasi ke uang biar gak zonk, lebih baik kita investasi leher ke atas dan investasi jaringan gitu, biar kita punya banyak circle investor-investor yang juga sesuai dengan syariah. Insya Allah ada di Hotel Grand Rohan Jogja, tanggalnya Senin sampai Rabu 8, 9, 10 Agustus. Fasilitasnya ini teman-teman bisa baca sendiri. Dan insya Allah benefitnya banyak sekali ya teman-teman, termasuk ada free konsultasi marketing ya untuk 1 jam untuk 10 orang pendaftar pertama, door prize juga konsultasi muamalah ya, ada jaket nanti dan juga ada voucher dan sebagainya. Itu teman-teman sedikit pengantar. Nanti saya share linknya di bawah ini, insya Allah nanti bermanfaat banget ini buat teman-teman yang pengen punya circle ya para investor dan bisa dimentori oleh para praktisi ya Sirkah ya. Selamat datang di Svensi Sekolah Investor Sirkah. Kita tunggu ya di member area. Silahkan join di Sekolah Investor Sirkah 8, 9, 10 Agustus 2022. Gitu Mas Azam, sedikit pengumumannya. Mungkin bisa dilanjut tanya jawab, nanti saya share linknya. Baik Gus Rendra, terima kasih atas pemaparan di selingan di kita ya, mau bertanya jawab sekarang. Baik, kita langsung membuka pertanyaan, tapi karena yang di chat saya lihat cuma satu, saya bacakan dulu sebelum ada yang tanya resen gitu ya. Maaf mau tanya Ustaz, jadi dijelaskan kalau besaran kerugian ditentukan oleh besaran dana yang diinvestasikan. Kalau seandainya usaha yang disirkahkan mengalami kerugian hingga terjadi hutang, bagaimana ketentuan pembebanannya? Hutangnya bagi para pelaku sirkah. Pembagiannya seperti apa, Ustaz? Iya, hukum asal kerugian itu ditanggung oleh pemodal ya, sesuai kaidah tadi. Jadi al-wadi atau alal mal. Jadi kerugian itu dibagi sesuai proporsi modal. Waribhu ala mastolahu alaihi. Kalau keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Nah, kalau rugi itu tetap nanti masih harus dilihat lagi. Kerugian itu karena kerugian faktor bisnis, faktor ekonomi, atau kerugian karena mismanagement. Terutama kalau ada kelalaian, ketidakamanan, tidak tanggung jawab, atau ngambil utang secara awur-awuran, ngawur. Tetap nanti kalau ada kerugian harus diperiksa. Jadi kalau ada unsur kelalaian atau ketidakamanan dari pengelolanya, maka yang menanggung kerugian itu adalah pengelolanya. Tapi kalau sudah murni itu karena bisnis, yaitu ditanggung oleh pemodal. Oleh karena itu, ya acara tentang menjadi investor yang cerdas itu penting. Yang menurut saya paling penting sebelum kita investasi itu benar-benar harus menerima draft proposalnya. Jangan sembarangan investasi. Kalau proposalnya itu tidak qualified, itu jangan investasi. Dan proposal yang baik ya nanti akan dibahas di kelas. Salah satunya memang pengelola itu bisa memprediksi bahwa bisnisnya itu akan berjalan dengan baik, bisa tumbuh, bisa beruntung, dan bisa diukur kapan BEP itu bisa tercapai, berapa bulan. Sehingga pengelola yang baik itu tentu saja dia tidak memerlukan utang. Kalau dia sudah mengambil investasi, kenapa harus utang? Kalau dia utang itu bisa menjadi indikator bahwa itu kesalahan di dalam manajemen investasi, kesalahan dalam pengelolaan. Karena proposal yang baik, yang lengkap itu sudah diprediksi bahwa ini kalau berjalan normal, tidak perlu utang lagi. Tidak perlu utang lagi. Jadi investasi itu sudah dihitung berapa untuk biaya operasional, berapa untuk gaji karyawan, berapa nanti untuk cadangan. Kalau sudah diprediksi dengan baik kok masih utang, itu bisa menjadi indikator bahwa pengelolanya yang tidak amanah, tidak kafaah. Sehingga nanti bisa saja utang itu dibebankan
Kalau sampai rugi, itu yang menanggung kerugian itu bisa pengelolanya. Tapi ini sangat kasuistik, jadi kalau ada masalah harus dilihat secara lebih mendalam. Karena itu secara syar'i, kalau kerugian karena kesalahan, kelalaian, ketidakamanan, itu yang wajib menanggung kerugian itu adalah pengelolanya. Yang kedua, kalau pengelola menyalahi syarat-syarat yang diajukan oleh pemodal, itu juga pengelola bisa menanggung kerugian. Misalnya, ada yang investasi, dia maunya syaratnya ini untuk properti, tapi dipakai untuk kuliner. Nanti kalau rugi, itu pengelola wajib menanggung kerugian. Karena syarat yang diajukan oleh pemodal tidak dipenuhi. Jadi ada dua hal yang membuat pengelola itu bisa menanggung kerugian. Karena kelalaian dan karena tidak memenuhi syarat yang diajukan oleh pemodal. Nah, hal-hal yang ini harus benar-benar dipahami supaya menjadi investor yang cerdas, ya kira-kira begitu. Allah. Baik, jazakallah Ustaz. Sebentar. Ya, kita langsung buka yang pertanyaan raise hand yang mau bertanya. Sebelum ada chat juga tadi dibacakan. Monggo yang mau bertanya langsung boleh kami persilahkan. Ada? Kalau enggak saya baca chat. Saya cek dulu Ustaz. Oh ya, ini ada tadi Wiwit, Pak Wiwit ya. Kami persilakan. Silakan Pak Wiwit atau Bu RM, Wiwit RM. Kami persilakan untuk bertanya langsung. Mic-nya mungkin sudah. Kalau Pak Wiwit, kita pindah dulu ke cek ya. Bapak Sutriyono dulu aja deh. Saya silakan Pak Sutriyono. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya sudah cukup jelas dengan penjelasan Pak Ustadz tadi. Mungkin pertanyaan saya agak lari dari tema untuk kali ini Pak, mohon maaf. Jadi saya kalau untuk sirkas kan sudah kita coba Pak dengan teman sejawat. Tapi sehubungan usaha saya di bidang general kontraktor yang pada dasarnya proyek itu kan datangnya tidak terduga Pak, begitu ada tambahan proyek dan sirkahnya kan kami per proyek. Pertanyaan kami kadang sering kekurangan modal Pak. Karena kami sudah share ke teman-teman siapa yang mau pakai sirkah, tapi karena keterbatasan dana juga, mohon petunjuk dan saran apakah bisa atau ada bank yang mau istilahnya menguncurkan dana tapi adatnya syariah gitu loh, maksudnya tidak terlibat riba. Itu mohon saran dan petunjuknya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, ini nanti di kelas, kalau mau ikut kelasnya, jadi ini sudah sangat kasuistik ya, jadi sangat terperinci, jadi perlu dibedah secara rinci. Jadi sebenarnya dalam koridor syariah itu boleh saja, tadi sudah kita jelaskan ya, sudah kita singgung. Kalau memang perusahaan sudah jalan, kemudian mau ada tambahan investasi baru, boleh. Tetapi yang harus jadi catatan, tambahan investasi baru itu masuk ke main perusahaannya, perusahaan utamanya, atau hanya per proyeknya, itu harus jelas. Dua-duanya boleh. Tetapi tentu saja konsekuensinya berbeda. Kalau investasi masuk, itu berarti seluruh pembukuan perusahaan ditutup semua gitu loh. Sehingga nanti membuat neraca baru dan masuk di dalam nerakanya sebagai pemodal baru. Tetapi kalau hanya per proyek, ya nanti tinggal dalam proyek itu ya dibuatkan akad yang baru dengan neraca yang baru. Terus dari perusahaan lama itu terhadap proyek itu
kontribusinya apa dalam modal dan dalam pengelolaan. Sehingga akan muncul di neracanya bahwa sebenarnya yang disertakan dalam modal itu apa saja. Nanti kalau ada peralatan dihitung sebagai sewa dan seterusnya. Sehingga investor baru itu hanya diakati dalam proyek yang baru itu saja. Selesai proyek, sirkahnya bubar. Itu boleh. Tetapi ini sudah sangat teknis, jadi mungkin perlu bimbingan langsung ya. Kalau bisa ikut kelasnya, gitu ya, Allah. Ya, baik. Oke. Gitu, Baik, Pak terima kasih. Sutriyono. Jadi memang tidak semudah kita hanya menghukumi boleh tidak gitu ya, tapi memang kita harus mengilmui. Kalau memang di pertemuan ini hanya 1,5 jam, 2 jam gitu, saya kira belum bisa menjawab semua persoalan di teman-teman semua di sini ya. Tapi minimal sudah ada gambarannya. Nah, untuk mengilmui lagi bisa ikuti kelas yang akan datang ini. Baik, selanjutnya kita baca chat dulu tadi dari Pak Rendra ini. Ya. Fakta investasi dari vintage itu seperti apa? Peer-to-peer lending syariah dan crowdfunding syariah itu seperti apa? Ya, reksadana syariah, sukuk obligasi syariah yang memang baru diminati oleh para netizen ini karena memang mudah. Walaupun sangat terlihat jelas pada beresiko seperti itu, tapi tetap nggak kapok. Gitu. Moga Ustaz. Iya, nanti insya Allah dalam pembahasan rinci dan mendalam di kelas ya, karena itu perlu penelaan yang lebih dalam. Ya. Tetapi secara garis besar, sebenarnya label-label syariah, mohon maaf ya, semua aktivitas investasi yang berlabel syariah itu sebenarnya dalam aspek transaksi, aspek akad-akadnya itu sama dengan yang konvensional. Terus yang membedakan apa? Yang membedakan itu hanya dilihat dari produknya. Produk perusahaannya itu menghasilkan produk yang halal atau tidak. Atau perusahaannya perusahaan jasa yang halal atau tidak. Jadi sebenarnya crowdfunding-nya, pengumpulan dana-dana yang berlabel syariah itu hanya untuk disalurkan di perusahaan-perusahaan yang produknya itu produk yang halal gitu. Tetapi akad transaksinya ya tidak berbeda dengan akad-akad dalam konvensional. Nah, seperti apa itu insya Allah akan kita bahas sehingga kita akan lebih jelas. Itu sebenarnya sesuai syariah atau tidak. Oke. Itu ya Allah. Baik, jazakallah Ustaz. Kemudian izin bertanya, dalam syirkah mudharabah apakah memungkinkan dan diperbolehkan secara syar'i sahibul mal atau pemilik lahan memberikan syaratnya adanya DP sekitar 5-10%? Mohon penjelasannya. Ini untuk pemilik lahan untuk pertanian, Pak ya? Oke, Ustaz. Dari Pak Tri Lesmono ini. Syirkah mudharabah. Kalau syirkah mudharabah di bidang pertanian itu tidak boleh. Ya. Pertanian yang dimaksud pertanian dalam arti sempit ya, pertanian untuk cocok tanam. Oh ini properti. Properti, Ustaz. Jadi kayak mungkin coupling ya, Ustaz. Ya kalau DP itu kan untuk jual beli, bukan untuk syirkah. Jadi kalau yang punya lahan itu mau disirkahkan apa mau dijual kok pakai DP. Kalau pakai DP itu namanya akad jual beli, bukan akad sirkah. Kalau memang lahannya mau dijual, dikasih DP ya boleh-boleh saja, namanya akad jual beli. Asal jangan itu sirkah digabung dengan jual beli. Maksudnya nanti kalau ada keuntungan minta bagi hasil, tetapi juga lahannya dibayar, itu kan tidak jelas. Itu jelas batal itu akadnya, karena menggabungkan sirkah dengan jual beli. Jadi kalau mau jual beli ya jual beli. Kalau jual beli pakai DP itu namanya jual beli kredit, itu hukumnya boleh. Tapi kalau mau sirkah ya sirkah. Kalau sirkah maknanya lahan itu harus dileburkan menjadi milik bersama. Itu konsekuensi dari sirkah, karena sirkah itu kan peleburan. Jadi kalau mau mensirkahkan lahannya berarti siap untuk menjadikan lahan itu milik bersama. Untuk dikelola secara bersama, untuk dikembangkan secara bersama, yang hasilnya nanti dibagi sesuai kesepakatan.
Makanya harus cerdas di dalam investasi. Jadi jangan sampai mau enaknya saja gitu loh. Maunya sirka dapat bagi hasil, tapi lahannya dibeli. Nah, itu kan nggak jelas. Itu batal ya akadnya, tidak sah. Iya. Itu ya Allah. Soalnya main aman Ustaz, tidak beresiko. Nggak mau resiko, kalau bisnis kok nggak pernah ada resiko rugi itu, hanya maunya untung ya. Gimana ya Ustaz? Oh, boleh yang bertanya langsung. Boleh Pak Sutriana kalau mau menimpali lagi pertanyaan tadi. Boleh. Ya, Assalamualaikum lagi Pak. Waalaikumsalam. Izin, kalau untuk kali ini mungkin agak berbeda Pak. Jadi saya mau cerita dulu. Saya kan punya kebun karet Pak sekarang ya, posisi di Kalimantan. Sementara pengelolaan saya dengan cara saya serahkan ke pengelola atau orang. Tapi bagi hasilnya di awal perjanjiannya adalah 20% saya berikan ke pengelola, 80% untuk saya. Cuman dari net pendapatan Pak ya, dari net. Jadi misalnya 1 bulan dapat 4 ton. 4 ton kalikan harga sekarang, contoh misalnya 50 juta. 50 juta dikurangi biaya operasional menjadi 25. Dari 25 juta itu 20% saya kasihkan ke pengelola, 20% ke saya. Kalau sistem seperti itu dalam syariat kita, itu seperti apa Pak? Sah atau tidak Pak? Itu mau pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Ya, kalau sirkah pertanian tuh yang boleh hanya satu, yaitu musakot ya. Musakot itu syaratnya kebunnya sudah ada, kebun karetnya Ya. sudah ada, sehingga petani itu hanya mengelola saja. Kalau hanya mengelola, merawat, maka cara yang tadi disampaikan itu sudah benar, ya. Sudah benar, sudah sesuai syariat. Jadi kalau panen, nanti dikurangi biaya perawatan, biaya operasional, itu ketemu untung bersih baru dipakai sesuai kesepakatan. Nah itu sudah benar, itu sudah sesuai syariat. Gitu ya. Kalau presentasinya hasilnya sudah pas cukup ketat ya, atau kurang atau mungkin kebanyakan kali? Persentase itu mengikuti kesepakatan, bukan mengikuti syariat. Ya kalau memang sepakatnya segitu ya silahkan saja. Kalau nggak sepakat ya diperbaiki. Terima kasih Tad. Baik, semoga sudah memberikan pemahaman baru Pak Sutriano. Baik, kami persilakan yang mau bertanya langsung. Saya pengen yang resen yang bertanya langsung lebih menarik ini, karena faktanya bisa lebih jelas. Monggo yang mau bertanya, kalau memang tidak ada yang bertanya, saya tanya nanti. Pak moderator boleh nanya lagi Pak? Mungkin ya sekali satu lagi biar ada kesempatan yang lain, boleh satu lagi Pak. Kalau tadi kan penjelasan Pak Ustadz mengenai pertanyaan pertama kan belum detail banget nih. Saya mau nanti kalau ada in class kami dikabari Pak ya. Kami udah daftar tadi. Langsung Pak Japri ke kami Pak. Nanti kelasnya langsung kita beritahu. Ya, karena saya mau detail nih. Iya, Pak. Insya Allah. Bisa langsung tadi yang di chat bisa disimak, ada admin kami yang nanti bisa dihubungi Pak, akan diberi jawabannya kapan waktu. Oke, makasih. Ya. Baik, langsung yang mau bertanya langsung kami persilahkan. Tidak ada. 1, 2, 3. Ya, kalau tidak saya yang bertanya. Ya, jadi gini, ada. Sebentar, saya cek. Ada yang resen enggak? Oh ya, monggo Pak Tri kalau mau tanya lagi. Pak Tri Lesmono. Sebentar, saya cek ya. Ya, boleh. Jika pemilik lahan tetap ingin DP, lebih baiknya akan jual beli ya, Tat? Apakah bisa masuk ke murabahah dengan nilai lahan diproyeksikan mendapat tambahan pengembalian sekitar 25%? Gimana, Tat? Ya, kalau menentukan harga itu dengan asumsi proyeksi itu boleh, Tat. Yang penting dalam akad jual beli harga itu harus fix ketika akad ya. Misalnya lahan ini dihargai kalau cash misalnya 500 juta kalau dibayar cash. Tapi di kredit selama 3 tahun diproyeksikan
kalau dikembangkan dan sebagainya itu jadi 1 miliar. Sehingga disepakati harganya 1 miliar, dibayar selama 3 tahun, itu boleh saja. Jadi dasar penentuan harga silakan di otak-atik, yang penting dua belah pihak sepakat. Dan harga sudah tidak boleh berubah lagi apapun yang terjadi. Jadi kalau sudah disepakati 1 miliar ya 1 miliar. Diselesaikan selama 3 tahun. Nah, dasar penentuan kenapa kalau kredit 1 miliar, kalau cash 500 juta, itu silakan dirundingkan. Silakan disepakati. Yang penting kalau jual beli, harga itu harus sudah pasti. Gitu ya. Allah. Ini ada dari Pak Yudi Tangerang. Bila kerjasama sirkah berakhir, bagaimana pembagian aset yang tersisa? Apakah proporsinya 50-50, 50%? Ya, kalau sirkah selesai, nanti kan harus ada laporan keuangannya. Kalau laporan keuangan, itu nanti bisa dilihat posisinya itu untung, impas, atau rugi. Kalau untung, keuntungannya dibagi sesuai proporsi nisbah bagi hasil, atau kesepakatan bagi hasil. Terus sisanya, misalnya modal awal 1 miliar. Setelah tutup jadi 1,5 miliar. Maka yang 500 juta dibagi sesuai nisbah bagi hasil menurut kesepakatan, yang 1 miliar dibagi sesuai proporsi modal. Tapi kalau ketika tutup pas 1 miliar dibagi sesuai proporsi modal. Kalau ada pengelola murni nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ditutup tinggal 800 juta, berarti rugi 200 juta, yang 800 juta langsung dibagi sesuai proporsi modal. Itu caranya begitu. Gitu ya, Allah. Baik. Kami buka lagi pertanyaan, ini udah di chat, sudah tidak ada yang bertanya, langsung yang ada tanya langsung boleh. Kalau misalnya gini, Ustaz, ada nggak yang tanya? Nggak ada yang mau tanya langsung? Kalau sebenarnya dari seorang investor sendiri itu, apakah juga punya kewajiban atau sunnah saja untuk melihat perkembangan bisnis dari yang dikelola oleh pengelola gitu ya, yang itu harus berkala, dan peran seorang investor untuk ikut dalam melihat perkembangan bisnis di mana dia invest itu seperti apa perannya, Ustaz? Ya, kalau dalam draft akad sirkah itu disebut hak. Jadi dalam istilah akad itu yang ada kewajiban dan hak. Kalau kewajiban pihak satu berarti hak pihak dua. Kalau kewajiban pihak dua berarti haknya pihak satu. Melakukan evaluasi, meminta laporan, kemudian melakukan pengecekan ke lapangan, itu namanya hak. Hak itu ya terserah mau dipakai apa enggak. Bukan kewajiban. Karena itu hak, maka kewajiban bagi pengelola untuk memberikan laporan, memberikan pendampingan kalau mau meninjau ke lokasi, ke perusahaan, dan seterusnya. Itu namanya hak dan kewajiban. Gitu ya, Allah. Buka lagi, kalau mau bertanya, silakan. Ya, yang untuk di Wita atau WIT mungkin sudah waktunya sholat Jumat di Jogja, masih 10.20, masih aman, masih terbuka untuk tanya jawab, maksimalkan. Dan ini sebenarnya juga menjadi apa yang sudah disampaikan Coach Rendra tadi, ini peluang buat siapa saja, bukan hanya kita melabeli seorang investor ya. Sekolah ini memang juga salah satunya untuk para pengelola juga bisa, karena apa? Untuk memahami bagaimana cara pandang seorang investor nantinya, sehingga ketika kita mau menyajikan satu bisnis startup atau yang sudah berjalan bisa sesuai yang diharapkan investor. Jadi visibility-nya sudah cukup kompleks, cukup presisi gitu ya, sehingga tidak meleset dari apa yang sudah dipresentasikan. Saya kira itu. Boleh izin tanya lagi Pak, satu lagi. Oke Pak, monggo Pak, karena yang lain tidak mengambil peluang itu, kami persilahkan Pak Sutri. Daripada kadang nanya kan, kesempatan mau ada Pak Ustadz. Baik, pertanyaan satu lagi Pak.
Jadi Pak Ustadz, saya kali ini sudah menjalankan sirkah. Saya kemarin sempat ngaji dengan Pak Ustadz siapa yang dari Jogja tuh, online juga. Jadi ini saya sudah praktekkan, udah 2 kali. Pertanyaan saya, selama saya mengadakan sirkah dengan seseorang, kira-kira 1-2 orang, itu kami hanya perjanjiannya hanya lisan, Pak. Tapi memang kita tepati dan kita sepakat sama-sama penuhin. Dan di akhir proyek kita udah clear bagi kesepakatan Allah sudah. Nah, pertanyaan saya, apakah ke depannya tindakan saya salah atau tidak kalau dalam sirkah itu tidak ada dokumen apapun, Pak, kecuali kita penjelasan proyek, misalnya ini ada proyek A, nilai investasinya sekian, perkiraan biaya operasional sekian, sehingga marginnya kita sekian, pembagiannya pengelola sekian, pemodal sekian. Bila mana ada modal yang ikut pengelola, berarti dia mendapatkan juga uang pengelolaan. Nah, pertanyaan saya tadi, apakah akad tadi perlu kita tuangkan ke dalam tulisan perjanjian atau cukup dengan yang sudah saya lakukan secara lisan dan ya penuh dengan kepercayaan aja gitu. Selama ini sih masih lancar aja, Pak. Saya takutnya saya salah nanti bila mana terjadi permasalahan di belakang, kita tidak ada data apapun, Pak. Gitu, maksudnya seperti itu. Ya. Maksudnya data yang tertulis perjanjian yang kesepakatan 3 orang tadi. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Iya. Hukum asal menulis akad itu sunnah ya, tidak wajib, sunnah. Berdasarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bermuamalah secara tidak tunai dalam jangka waktu tertentu, maka tulislah. Jadi perintah menulis itu hukumnya sunnah. Oh, gitu ya. Tetapi kalau diduga kuat, jadi ada dugaan kalau tidak ditulis itu bisa menimbulkan sengketa, maka hukumnya menjadi wajib. Hukumnya menjadi wajib, terutama untuk bisnis yang besar, skala besar, jangka waktunya panjang, nilai rupiahnya sampai miliaran, itu hukumnya sudah wajib, bukan sunnah lagi. Berdasarkan kaidah fikih, la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi apa-apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya. Jadi ma la yatimul wajibu illa bihi, apa-apa suatu perkara yang tidak bisa dilaksanakan secara sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukum. Ya. Baik, terima kasih, Tat. Baik. Ini ada pertanyaan di chat dari Pak Fajrul Islam. Izin bertanya, Ustaz, kembali kepada akad utang piutang. Kami pernah meminjam atau dipinjami uang dari Ustadz atau guru tahsin kami. Di antara kami suka memberikan infak kepada Ustadz guru atau guru tahsin. Kami sebelum kami melunasi pinjaman-pinjaman kami, nah ini murid-muridnya, ada di antara kami yang sudah jadi kebiasaan memberi infak baik sebelum atau sudah adanya akad utang piutang, sebelum ada yang sebelum lunas. Ini pertanyaan. Kebiasaan memberi infak baik sebelum atau sudah. Ada yang sebelum lunas pinjaman kami. Bagaimana status hukum infak kami? Mohon pencerahannya. Mungkin terkait yang tadi, apakah terkena riba atau tidak ya, Ustaz? Karena sudah terjadi sebelumnya. Ya, tadi sudah dijelaskan kalau sudah biasa saling memberi sebelum utang piutang, berarti pemberian itu karena kebiasaan, bukan karena terima kasih atas utang piutang. Maka itu hukumnya bukan riba. Gitu ya, Allah. Oke, siap. Oke, sudah semua disampaikan pertanyaannya. Kita buka satu lagi, kalau tidak kita akhiri. Tapi sebelumnya akan ada informasi lagi dari Pak Hendra. Ya, baik. Ada yang mau bertanya lagi? Sekali lagi kita akan berikan informasi dari Coach Hendra untuk mengulang supaya mungkin ada yang tadi sempat tidak menyimak. Mungkin kami persilakan Coach Hendra. Kesempatan untuk yang tadi Pak untuk
termasuk untuk menulis atau tidak menulis. Untuk yang bermasalah dengan akad ya, mau dituliskan atau tidak, juga kami di Wisara ID juga alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. majelis akad. Oh ya, ada pertanyaan ya? Ya, Baik, yang Sofyan saya. Ya, monggo. Pak Ustadz Dwi Condro, tadi disebutkan terkait dengan PT ya. PT itu kan kumpulan modal dari para pemodal ya. Kemudian tadi disebutkan tidak ada perusahaan bentukan kan, maka boleh dikatakan disebutkan sebagai batal akad PT itu. Nah sekarang kalau PT itu membentuk anak perusahaan sebagai perusahaan bentukan, kemudian dia bekerja sama dengan atau perusahaan bentukan lah dari PT itu kan, banyak anak perusahaan dan bahkan cucu perusahaan dari PT-PT yang ada di Indonesia ya. Nah itu apa itu terpenuhi nggak ya dengan membentuk anak perusahaan tersebut? Nah kemudian syirkah ini, atau kalau di Indonesia PT kan, kalau di Malaysia tuh Berhad, kalau di Timur Tengah syirkah kan, kalau di Barat di UK atau di Hong Kong limited kan. Nah, itu kriteria apakah sama dengan, mungkin Pak Ustadz paham terkait dengan kondisi sirkah di luar Indonesia gitu, termasuk di Timur Tengah. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Jadi yang pertama, kalau PT membentuk anak perusahaan, bagaimana anak perusahaan itu? Kalau memang anak perusahaan itu diakati dengan akad yang benar, sesuai dengan syirkah yang benar, maka itu memang hukumnya berbeda antara anak perusahaan dari PT itu dengan yang bersyirkah. Karena di dalam Islam itu kan dalam muamalah, itu berlaku kaidah, berlaku hukum sesuai hadis Nabi, nahnu nahkumu bidzuahir. Kita ini umat yang disuruh menghukumi zuhirnya saja. Maknanya di dalam muamalah itu pihak satu tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan background dari pihak kedua. Contoh mudahnya misalnya orang jualan bakso, kalau yang membeli itu misalnya pegawai bank ya, dan penjualnya tahu bahwa itu pegawai bank, maka bagi penjualnya itu tetap sah, tetap halal, sedangkan pembelinya ya tetap haram. Karena dia membeli dari hasil riba. Demikian juga kalau PT membentuk anak perusahaan. Kalau anak perusahaannya itu secara syar'i sah, maka yang bersirkah dengan anak perusahaan itu halal, tetapi anak perusahaannya yang muncul dari PT yang batal itu tetap haram, Nah, itu hukum muamalah memang begitu. Terus yang kedua, nama-nama PT seluruh dunia sama. Namanya apakah persendirian Berhad atau limited edition, ataukah syirkah yang ada di Arab, semuanya sama-sama PT. Jadi buktinya apa? Buktinya mereka itu bisa, terutama yang PT terbuka ya, itu bisa melempar sahamnya ke bursa saham. Kalau sebuah perusahaan bisa menerbitkan saham, bisa menjual saham, berarti itu sistemnya sama, bentuknya sama, sama-sama PT gitu loh. Bahasa Belandanya NV gitu ya, sama, semuanya sama karena berarti itu basisnya adalah perseroan saham. Bahasa Arabnya syirkah musahamah. Berarti yang bersero, yang berserikat, yang bersirkah itu sahamnya atau modalnya. Berarti tidak ada akad syirkah yang syar'i. Gitu ya, Allah. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Di ujung perjumpaan kita, kami akan sampaikan informasi terlebih dahulu. Ya, jadi insya Allah di
tanggal 8, 9, 10 Agustus, tolong dicatat 8, 9, 10 otomatis di Senin depan gitu ya. Senin pekan depannya lagi akan hadir nih Svensi atau Sekolah Investor Sirkah. Yang mana insya Allah akan hadir narasumber yang Masya Allah luar biasa, para memang pelaku yang expert di bidang bisnis yang sudah juga membuka peluang untuk kerjasama dan sebagainya, terbuka investasi gitu ya, membuka dari peluang-peluang investasi praktisnya sudah kita hadirkan, dan juga mengukur kelayakan suatu bisnis seperti apa juga akan dihadirkan narasumbernya. Ini ada guru kita semua yaitu Ustaz Condro Triyono, dan juga akan hadir founder dari bisaroh.id, ada Pak Ustadz Firly Ferdiansah, dan juga ada Pak El Chandra, ini juga yang pernah menggulirkan permodalan waktu masih di perbankan zaman dulu ya. Jadi tahu persis bagaimana layak bisnis itu dikucurin dana itu seberapa layaknya ya, ngukurnya dari mana saja. Kemudian ada Pak Agung Nugroho Susanto, ini selaku langsung praktisi bisnis yang sudah pakai dengan Simply Fresh-nya, dan juga ada Pak Hanafi Rais ya. Ini semua akan dihadirkan di 8, 9, 10. Jadi yang ingin, ini kesempatan ya. Kesempatannya karena bisa jadi setahun sekali baru kita hadirkan. Nah, yang terdekat insya Allah 8, 9, 10, manfaatkan waktunya 3 hari belajar bersama dengan bisaroh.id. Di sini kita hadirkan, nggak jauh-jauh di Jogja saja, yaitu di Grand Rohan. Nah, berapa investasi untuk leher ke atas kita? Nah, ini 7.700.000 gitu ya, dan early bid-nya di 5.500.000. Tapi insya Allah masih ada harga spesial ya untuk yang hari ini itu ya, ini yang hadir hari ini di 3,5 saja ya, insya Allah gitu. Langsung hubungi di admin kita bisaroh.id. Dan bagi yang ingin ngajak 2 orang, 3 orang, insya Allah ada spesial lagi gitu ya, special price. Nah, itu. Nah, ini sudah di-chat, diinfokan di situ. bisaroh.id Svensi. Karena mau kapan lagi kalau kita sekarang disodorin banyak investasi yang ternyata bodong, karena kita hanya cuman diiming-imingin Anda invest sekian, dapat bagi hasil sekian, sudah. Kita tutup mata biasanya seperti itu. Nah, di sini sebenarnya harus ada ilmunya yang sesuai syariah seperti apa. Nah, kita akan belajar bersama. Jangan lewatkan, hanya di tanggal 8, 9, 10, 3 hari. Kalau ini hanya 2 jam tidak bisa menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu sahabat semua di sini. Oke, saya kira itu langsung saja ya yang chat ini, langsung monggo komunikasi ke bagian admin kami. Insya Allah ada banyak kemudahan yang bisa kami berikan kepada sahabat semua yang benar-benar serius ini belajar. Seperti itu. Terima kasih, dan kita ingin langsung terima closing statement dari Ustaz Condro untuk materi kali ini. Ternyata sebagai seorang investor harus seperti apa ini? Karena di dunia yang sudah melingkupi kapitalisme di mana-mana. Moga Ustaz, kami persilahkan kesimpulan. Terima kasih. Alhamdulillah sudah kita selesaikan pemanasan untuk kelas investornya, investor yang cerdas. Jadi dari materi yang kita sampaikan, memang yang menjadi filter pertama kalau mau berinvestasi tetap persoalan akad itu menjadi nomor 1. Apakah di dalam akad investasinya itu sudah benar sesuai syariat atau tidak? Maka yang disebut akad itu sah, yang harus dipelototi itu memang rukun-rukunnya terpenuhi atau tidak, dan syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak. Itu lapis pertama. Kemudian lapis kedua tentu saja ilmu bisnisnya. Nah, kalau ilmu bisnis ini memang bisa diambil dari berbagai ilmu-ilmu yang sudah tersedia, dan itu kalau dilihat jadwalnya tadi memang yang pakar itu Pak El Chandra ya, akan memberikan bimbingannya untuk menganalisis secara ilmu bisnis apakah layak atau tidak, tetapi semua tetap dalam naungan
koridor syariah ya, dalam kerangka syariah. Jangan sampai kebalik, secara bisnis layak tapi akad-akadnya tidak terpenuhi. Ya sayang itu nanti harta yang kita dapatkan disebut tidak sah, harta yang tidak sah itu ditasarufkan juga tidak sah. Nanti tidak bisa dipanen di akhirat. Nah, semoga kita menjadi investor yang cerdas, menjadi muslim yang cerdas, yang senantiasa mendapatkan limpahan barokah fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas pemaparan dan juga kesimpulannya. Tadi juga banyak sekali faktanya dalam kita berbisnis. Sudah melangkah dulu nih, ternyata ada ya masih bermasalah sini ataupun kurang tepat di sini, ya pastinya harus diperbaiki atau dikonversi menuju ke bisnis yang sesuai syariah. Nah, belajarnya di mana? Di Svensi insya Allah ya. Dan terima kasih atas atensi semua peserta yang Masya Allah sampai di akhir ini masih ada 78 orang yang standby. Semoga keberkahan buat kita semua, ilmunya bermanfaat dan silahkan disebarluaskan ketika ini bermanfaat menjadi investasi pahala kalau kata guru kita. Ya, baik, terima kasih jazakallah Ustaz atas waktunya di jadwal yang sangat padat luar biasa. Dan kita akhiri perjumpaan ini supaya ada keberkahan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah, terima kasih semua atas nama Bisara.id. Insyaallah berjumpa lagi, semoga kami istiqomah untuk terus di Jumat berbagi bersama Anda semua. Terima kasih, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Di Chandra nggih nirakan. Ya, yang langsung saja kalau ada yang mau ini ke admin ya. Nanti akan ada spesial penawaran. Kemudahan-kemudahan juga akan kita hadirkan.